Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, pada kesempatan ini pekan biasa kelima, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku. Ada sebuah cerita begini, sahabatku. Beberapa tahun lalu, seorang ibu yang sangat aktif di sebuah organisasi pelayanan di gereja mendatangi seorang pastor, sahabatku. Kepada sang pastor, si ibu bersharing tentang berbagai pelayanan yang dilakukannya bersama tim, sahabatku. Ibu itu bercerita, mereka pergi ke banyak tempat untuk melakukan pelayanan, baik di bidang doa dan puji-pujian maupun dalam bidang pelayanan sosial, sahabatku. Ia merasa bahwa ia sungguh dipergunakan oleh Tuhan, sehingga beroleh kesempatan untuk berkunjung ke banyak tempat dan bertemu dengan banyak orang, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, anehnya ia tidak akrab dengan anak gadisnya, bahkan seringkali bertengkar sepulang dari pelayanan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ia sempat kecewa kepada Tuhan. Mengapa saya melayani Tuhan kemana-mana, tetapi saya tidak bisa hidup harmonis dengan anak saya di rumah? Demikian protes si ibu itu, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah mendengarkan cerita panjang lebar mengenai prestasi pelayanannya di berbagai tempat namun gagal berteman dengan anaknya, pastor yang didatanginya itu meminta si ibu itu untuk membaca teks Injil pada kesempatan ini, yaitu Markus bab 7 ayat 24 sampai 30, sahabatku. Pastor itu mengatakan, barangkali selama ini ibu hanya meninggalkan remah-remah untuk anak di rumah, sementara bagian terbesarnya dihabiskan dalam pelayanan di luar. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi kita pun demikian. Silakan aktif melayani di mana saja, sahabatku. Namun, jangan sampai kita tidak punya
cukup waktu atau energi untuk melayani anggota keluarga kita yang juga sangat membutuhkan kehadiran dan pelayanan kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Kita diingatkan Tuhan, sahabatku, supaya apa? Supaya kita juga pintar-pintar bagi waktu, sahabatku. Tidak semua hal kita habiskan untuk pelayanan di gereja, tapi juga kita harus pintar-pintar. Kapan waktu di gereja, kapan waktu di rumah, lalu kapan waktu di masyarakat, sahabatku. Semoga dengan firman Tuhan dan renungan pada kesempatan ini, kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang pintar membagi waktu, cerdas dan pandai, sahabatku. Sehingga pelayanan gereja kita terpenuhi, di keluarga terpenuhi, di masyarakat terpenuhi, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita satukan hati dan pikiran kita, sahabatku, untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang boleh kami terima, yang boleh kami cecap pada kesempatan ini. Ya Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana, ya Tuhan. Bantulah kami agar mampu membagi waktu dengan bijaksana, sehingga banyak orang terlayani dengan baik. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, ya Tuhan, bagi banyak keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau jamah, Engkau berkati, dan Engkau berikan hikmat, sukacita, kesejahteraan hidup mereka dan perlindungan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak, sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Mari, sahabatku, kita semakin pintar membagi waktu, supaya pelayanan kita dan banyak orang juga terima berkat Tuhan. Semakin menjadi pribadi dewasa serta bijaksana. Sebarkan video ini, sahabatku, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.